Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mata kuliah analisa struktur statis tak tentu. Nah, pada mata kuliah ini kita akan membahas kembali materi mengenai portal bergoyang, namun ini adalah portal tanpa adanya gaya lateral ya. Nah, kenapa sih portal itu dikategorikan sebagai portal bergoyang? Jadi suatu portal itu dikatakan portal bergoyang apabila dia memiliki geometri struktur yang tidak simetris, kemudian dia juga memiliki pola pembebanan yang tidak simetris pada portal yang tidak simetris juga. Kemudian bisa saja dia memiliki pola pembebanan yang tidak simetris pada portal yang simetris atau tidak simetris, kemudian tidak diberi ikatan ke samping ya. Oke, sekarang kita coba membahas contoh soal untuk portal bergoyang tanpa adanya gaya lateral ya. Nah, di sini ada kolom ya, ada 6 buah kolom. Kolom-kolom ini berada di nodal A1 16, B2 25, C3 34. Kemudian dia memiliki 3 buah perletakan di A, B, dan C. Kemudian dia juga memiliki 6 buah balok, yaitu balok 1 2, 4 buah balok ya. 1 2, 2 3, 6 5 dan 5 4. Nah, di sini bahwa dia termasuk portal yang bergoyang karena dia tidak simetri antara beban di kiri dan di kanannya ya. Nah, bisa juga nanti misalkan yang ini C-nya kolomnya ini tingginya antara C dan B itu tidak sama, juga bisa termasuk dalam kategori portal bergoyang. Nah, sekarang coba kita menyelesaikan persamaan ini ya, dengan kita ketahui bahwa di sini ada beban terbagi merata untuk balok 54 dan 12, kemudian ada beban titik, tapi beban titik ini tidak bekerja persis di tengah bentang ya. Dia bekerja sebesar 5,4 ton sejarak 2 meter dari tepi nodal sebelah kanannya ya. Begitu juga untuk balok 23. Nah, di mana panjang bentang baloknya ini adalah sama dengan 6 meter kalau kolomnya adalah 4 meter. Nah, yang ditanyakan adalah ya seperti biasa bahwa di analisa struktur itu diminta penggambaran gaya-gaya dalam SFD, BMD, NFD. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui momen akhirnya itu seperti apa sebelum kita bisa menggambarkan gaya-gaya dalamnya ya dengan menggunakan metode TKP ya. Untuk cara yang pertama ya seperti yang sebelum-sebelumnya yaitu dengan mencari terlebih dahulu momen primer. Nah, momen primer ini nanti digunakan atau persamaan yang kita gunakan itu tergantung daripada beban yang bekerja di baloknya. Apakah dia berupa beban terbagi merata ataukah dia berupa beban titik. Dan beban titik ini kita harus lihat apakah dia bekerja di tengah bentang ataukah dia sejarak tertentu dari tepi-tepi nodalnya ya. Nah, kebetulan di sini ada jarak A-nya sebesar 4 meter dan B-nya jaraknya adalah 2 meter. Maka yang harus kita lakukan yaitu seperti ini ya. Nah, untuk balok 12 ya, balok 12 itu sama dengan balok 21 ya, momen yang bekerja di balok 12 dan 21 atau momen di ujung-ujung nodal 1 dan nodal 2 ya, untuk balok 12 itu nilainya sama, menggunakan persamaan sebesar 1/12 QL kuadrat ya. Untuk nodal yang kiri, nodal I-nya dia min, persamaannya nodal J-nya dia plus ya, nanti nilainya sama-sama 6. Kemudian nanti batang 23. Nah, batang 23 ini karena beban titiknya tidak bekerja pada tengah bentang, maka kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Menggunakan persamaan P dikalikan A dikalikan B kuadrat dibagi dengan L kuadrat, ini untuk momen 23, sedangkan momen 32 yang kuadrat itu nanti adalah A-nya, jadi di sini P dikalikan A kuadrat dikalikan dengan B dibagi dengan L kuadrat ya. Adik-adik nanti bisa membuka materi kembali mengenai momen primer ya, jadi kalau untuk beban titik seperti apa, beban terbagi mata seperti apa ya, lihat materi-materi yang sebelumnya. Oke, kemudian balok 65 ya, 65 ini sama dengan balok 23 ya. Apa namanya? Karena di soal diketahui jarak A sama B-nya hampir sama dengan balok 23. Kemudian begitu juga untuk balok 54 ya, balok 54 ini sama-sama menggunakan beban terbagi merata, hanya saja nilai Q-nya yang berbeda ya, sama seperti
balok 65 tadi dengan balok 23 yang beda hanya nilai P-nya saja. Oke, dari sini kita akan mendapatkan masing-masing ya momen primer untuk keempat buah balok dengan nilai momen yang bekerja sama-sama bekerja di nodal I dan nodal J. Untuk nodal I ya, momen 1 2 di nodal I atau momen yang ada di sisi kiri itu momen I, sedangkan momen sisi kanan itu adalah momen J. Nah, momen I itu pasti negatif, momen J-nya pasti positif untuk perhitungan momen primer. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung momen titik buhul. Nah, momen titik buhul itu sama seperti slide yang lalu bahwa sebenarnya ini ya, seperti ini. Momen titik buhul itu sebenarnya adalah penjumlahan daripada momen primer. Ya, nah momen primer itu ada jika ada gaya yang bekerja pada batangnya. Kebetulan di sini yang bekerja pada batangnya hanya ada pada balok ya, balok-balok saja. Sedangkan di bagian sisi kolom kan nggak ada gaya apa namanya yang bekerja pada batang. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini misalkan nodal kita mau cari tahu satu ya momen titik buhul satu. Nah di titik buhul satu ini yang 16 kan nggak ada momen primer ya. Kemudian 1A juga nggak ada momen primer, sehingga di titik buhul 1 ini hanya akibat dari momen primer balok 1, 2 saja, sehingga di sini kita berikan nilai min 6,0 ya. Nah, selanjutnya misalkan di nodal kedua nih, nodal kedua. Nodal kedua ini kalau kita lihat ya di nodal yang bertemu di nodal kedua itu adalah kolom 52 dan kolom 2B, dan kolom-kolom ini nggak ada nilai momen primernya. Oleh sebab itu, nilai momen primer pada nodal 2 hanya berupa balok, ya momen pada balok 21 dan balok 23. Jangan terbalik ya, karena yang merangka di sini ya, ini sebelah nodal J-nya balok ini ya, sehingga ini baloknya namanya 21 ya, kita ambil 21 nilainya plus 6 ya, di sini nilainya plus 6, maka ini plus 6. Kemudian balok momen pada balok 23 ya, 23. Nah, balok 23 tadi nilainya min 3,2. Dapatlah nilai 2,8. Nah, dengan cara yang sama untuk momen-momen yang bekerja di titik buhul 3, 4, 5, dan 6 ya, kita lakukan dengan cara yang sama dengan nodal 1 dan 2 tadi. Kita akan peroleh bahwa di buhul 3 itu nilainya 6,4, titik buhul 4 nilainya 3, titik buhul 5 nilainya 4,8 min 3, kemudian titik buhul ke-6 nilainya min 2,4 ya. Jadi ini tergantung dari titik buhulnya. Intinya kalau nggak ada gaya yang bekerja pada kolom, yang tidak ada gaya yang bekerja pada batang kolom ya, persis batang kolom, maka momen primer di kolom itu nggak ada. Jadi momen titik buhulnya hanya akibat daripada momen-momen balok saja ya. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada batang kolom. Nah, sekarang kita lanjut langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini adalah menghitung angka kekakuan. Nah, gimana dengan angka kekakuan? Nah, ini di soal ya. Di soal itu angka kekakuannya udah diketahui ya. Di sini yang di soal itu udah diketahui angka kekakuannya. Untuk balok dan kolom-kolom ini masing-masing ada nilainya, ini 0,95, 0,75, 0,5, 0,5, 0,8, 0,8, dan ini juga 0,75 ya, 0,95 yang bagian tengah ini 1,4 dan 1,0. Nah, ini sudah angka kekakuan sudah ada di soal ya. Jadi tinggal kita tuliskan saja ya nanti seperti apa. Nah, selanjutnya itu untuk langkah keempat adalah menghitung nilai rho. Ya, menghitung nilai rho. Nah, apa itu rho? Rho itu adalah fungsi daripada ya nilai kekakuan ya, 2 kali nilai sigma kekakuan ya. Kita tuliskan di sini. Jadi nilai rho itu sama dengan 2 kali nilai kekakuan ya. Rho sama dengan 2 kali sigma kekakuan. Nah, untuk nodal 1 ya, rho 1 atau nodal 1 itu dia kan di nodal 1 itu ada yang merangka ya, ada momen-momen yang merangka di dalamnya ya, kekakuan yang merangka di dalamnya ya. Jadi nodal 1 itu miliknya balok 1 2 dan miliknya
kolom 16 serta kolom 1A. Nah, jadi ini kita jumlahkan ya, 0,95 itu miliknya K12, kekakuan kolom 12, kemudian yang ini 0,8 itu kekakuannya si balok ya, balok 12, sorry ini 1A ya, maaf. Ini balok 12, kemudian 0,75 itu adalah kolom 16. Nah, dari sini kita hitung bahkan didapatkan nilai sama dengan 5. Misalkan juga di nodal kedua ini berarti ada 4 ya, kolomnya ada 2 dan baloknya ada 2 ya di sini. Nah, berarti di sini ini adalah kekakuan untuk balok 21 ya, ini kekakuan untuk kolom 2B ya, kolom 2B, sedangkan ini kekakuan balok ke-23, kemudian ini kekakuan kolom 25. Nah, dari ini kita hitung nilainya ya, kita hitung persamaan ini sehingga akan dihasilkan 55. Nah, dihasilkan angka sama dengan 8. Nah, dengan cara yang sama, ini kita masukkan ya, dengan cara yang sama untuk perhitungan di nodal 3, 4, 5, dan 6, dari masing-masing ini akan kita dapatkan nilai sebagai berikut. Jadi dihitung dengan berdasarkan 2 kali sigma kekakuan yang merangka di nodal, ya, kekakuan yang merangka di nodal. Jadi kalau nodal 6, misalkan ini nodal 6 ini kan hanya miliknya kolom 61, sama balok 65 ya. Nah, sehingga di sini nilainya hanya 2 kali 0,75 sama 0,5. Dapatnya 2,5. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah kita akan menghitung angka distribusi atau gamma. Di sini gamma itu adalah fungsi daripada K dibagi dengan rho. Ya. Jadi gamma itu sama dengan kekakuan dibagi dengan rho. Rho tadi kan kita udah dapat sebelumnya ya. Nah, ini kekakuan. Nah, untuk join satu di sini kan dia terdiri dari 2 buah kolom ya, kolom atas, kolom bawah sama balok kanan. Nah, ini kita hitung masing-masing. Misalkan kolom bawah ya, kolom Y1A, gamma 1A. Kekakuannya itu tadi nilainya 0,95 dibagi dengan rho. Rho-nya tadi kan kita udah dapat dari slide sebelumnya yang ini ya, slide sebelumnya tadi. Nah, ini ya nilai rho. Dari langkah keempat ini nilai rho. Nilai rho ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung nilai gamma ya. Nah, dari masing-masing ini sudah kita hitung untuk tiap-tiap join ya, baik itu join 1, join 2, kemudian join 3, join 4 maupun join 5 ya, dan join 6. Nah, dari masing-masing join ini sudah kita hitung ya nilai-nilainya untuk angka distribusi. Nah, bagaimana dengan langkah yang selanjutnya? Yang langkah selanjutnya adalah menghitung momen rotasi awal. Ya, menghitung momen rotasi awal. Momen rotasi awal itu persamaannya adalah tau dibagi nilai rho 1. Nilai tau ini sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, tau itu adalah nilai momen titik buhul yang kita dapatkan pada langkah kedua. Ya, nilai tau itu kita dapatkan pada langkah kedua. Nah, ini ya kita dapatkan pada langkah kedua. Sedangkan si rho tadi sudah kita dapatkan ya dari langkah sebelumnya ya. Langkah sebelumnya itu kita dapatkan pada langkah yang keempat. Nah, dari masing-masing ini kita hitung ya, karena kita punya 6 buah nodal ya. Kalau kita perhatikan di sini kita punya 6 buah nodal, maka kita ngitung nilai momen rotasinya pun sampai dengan 6 ya, dengan tetap menggunakan masing-masing nilai tau-nya dan masing-masing rho yang bekerja di titik buhul tersebut. Nah, kemudian langkah yang ketujuh yaitu menghitung nilai T ya, dan momen displacement awal ya, T besar dan T kecil dan momen displacement awal. Nah, sekarang untuk tingkat atas ya, tingkat atas ini kita ketahui bahwa untuk T atas ini kita ketahui bahwa nilai T1, T pada nodal 1 itu dia adalah penjumlahan daripada nilai kekakuan pada balok kekakuan K16 ya, K25 dan K34 ya, nilai penjumlahan nilai kekakuan daripada kolom-kolom di tingkat atas yaitu K16, K25 ya di sini dan K34.
Nah, kemudian nilai kekakuan ini kita kalikan dengan angka 2. Dari sini kita dapat nilai T-nya itu sama dengan 5, ya. Yang selanjutnya itu adalah menghitung nilai T kecil. Nah, T kecil ini itu adalah fungsi daripada nilai 3 dikalikan kekakuan dibagi dengan nilai T, ya. Nah, dari masing-masing ini kita akan menghitung, ya, di tingkat atas itu kan ada kolom 16, kolom 25, dan kolom 34. Nah, dari masing-masing ini kita akan hitung T kecilnya, T kecil 16, T kecil 25, dan T kecil 34. Dengan menggunakan masing-masing angka kekakuan, ya, 3 kali kekakuan 16, kekakuan 25, kemudian kekakuan 34, dan dibagi dengan nilai T besar 1, ya. Nah, ini khusus untuk tingkat atas ini maksudnya. Nah, kemudian dari sini kita akan mendapatkan bahwa momennya itu sama dengan 0, karena di sini tidak ada nilai penggoyangan horizontal atau tidak ada gaya lateral yang bekerja di kolomnya, sehingga nilai momennya itu diasumsikan nanti sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu untuk tingkat bawah. Nah, untuk tingkat bawah ini kekakuan kolomnya adalah kolom 1A, 2B, dan 3C. Dari masing-masing kekakuan kolom ini yang ada di tingkat bawah itu dikalikan dengan angka 2, nanti kita dapat nilai sama dengan 6,6. Nah, selanjutnya itu kita akan hitung T kecilnya. T kecil dari masing-masing kolom. T kecil dari masing-masing kolom itu kita dapatkan berdasarkan 3 dikalikan kekakuan masing-masing kolomnya. Kekakuan kalau ini nyari T1A ya kekakuan 1A, kemudian misalkan ini T2B ya kekakuan 2B, dan kalau T3C ya berarti kekakuannya 3C ya, kemudian dibagi dengan nilai kekakuan 2. Maksudnya ini kekakuan tingkat bawah ya. Nah, selanjutnya itu kita juga menghasilkan nilai momen 2 atau momen di tingkat bawah itu sama dengan 0 ya. Momen displacement awal, momen displacement awal di tingkat bawah itu sama dengan 0 karena memang di sebelah sini tidak ada gaya lateral atau tidak ada penggoyangan horizontal ya. Jadi momen displacement awalnya sama dengan 0. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menghitung momen iterasi. Nah, momen iterasi ini kita hitung dari mana ya? Kita bikin looping ya, bahwa kita akan mulai dia dari nodal 1 ke nodal 2, ke nodal 3, ke nodal 4, ke nodal 5, dan ke nodal 6. Nah, untuk momen rotasi iterasi 1, momen rotasi iterasi 1, ini kita coba ya looping ya di sini. Momen iterasi 1 itu adalah momen 0 ya, momen 0 untuk 1 ditambah dengan gamma 1A dikalikan momen 2 ya, gamma 1A ini kan apa namanya kolom ya, ini kolom. Kemudian balok di sini 1 2 ini menggunakan momen 2 ya, iterasi yang 0 ya. Kemudian ada kolom 16. Kolom 16 ini adalah dikali dengan momen 6 ya, momen di sini ditambah dengan momen iterasi momen kolom ya, displacement kolom yang kita dapatkan tadi akibat adanya kolom. Jadi di sini ada penjumlahan itu. Nah, dari sini kita hitung bahwa dari slide sebelumnya itu kita peroleh nilai momen untuk rotasi yang awal ya, momen rotasi yang awal untuk balok atau untuk modal 1 ya, momen untuk modal 1 itu tadi dapatnya adalah 1,2, yang ini adalah persamaannya dari nilai to per row ya, dari hasil perhitungan langkah ke-6 ya. Ini kita dapatkan dari hasil perhitungan langkah ke-6. Kemudian ini gamanya, gamma 1A, gamma 12 dan gamma 16 ya, masing-masing nilai gamma itu sudah kita dapatkan dari hasil perhitungan langkah kelima ya, ini langkah kelima. Nah, selanjutnya kita menghitung ini ya, mengisi nilai momen-momennya. Untuk kolom 1A ya, kolom 1A ya. Di kolom 1A ini dia hanya ada momen 2 ya, momen 2 ini itu adalah nah, momen 2 ini oh maaf ya. Nah, ini yang tadi. Nah, momen 2
Nah, momen 2 itu tadi adalah momen yang kita hitung adalah momen displacement awal ya, yang bekerja di tingkat bawah. Ya, momen yang bekerja di tingkat bawah itu kita isikan nilainya 0 karena dia tidak ada penggoyangan horizontal, maka ini nilainya sama dengan 0. Kemudian momen 2 ini juga kita momen 20 ini adalah momen yang bekerja di sini ya. Momen rotasi awal, karena ini kan tadi ada fungsi daripada balok juga ya, balok 1, 2, maka ini momen 2 yang kita gunakan ya di nodal J-nya. Kemudian ini kita dapatkan nilainya min 0,35 itu dari hasil perhitungan langkah ke-6. Yang selanjutnya itu kolom 16. Nah, gamma 16 ini momennya adalah penjumlahan daripada nanti momen 6 ya ditambah dengan momen 1. Nah, kenapa momen 6? Ya, momen 6. Nah, karena ini nodalnya kan ada nodal I sama nodal J ya. Nah, nodal I sama nodal J. Nah, sehingga yang momen 1 itu adalah momen tingkat atas ya. Kemudian M6 itu adalah momen yang bekerja di nodal 6 ya. Kenapa tadi yang di 12 itu kok nggak ada momen 1? Karena momen satunya udah di sini ya. Jadi sudah diletakkan di atas ya dia momen 1 sehingga ini tidak perlu lagi dituliskan kan sebenarnya nodal I, nodal J ya. Nah, ini kita hanya menuliskan momen 2, momen nodal J-nya aja. Nah, begitu juga untuk yang kolom 1A. Nanti kan dia juga ada nodal 1 ya. Nodal 1 tapi dia juga ada nilai kolomnya. Nah, sedangkan ini 6 ini ada momen nodal 6, ada momen akibat displacement tingkat atas, kemudian ada nilai momen di nodal 1. Nah, ini sudah kerangkum semua ya. Nah, dari sini kita dapatkan nilainya plus 1,112. Nah, langkah yang selanjutnya kan kita nyoba iterasinya untuk langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini dengan cara yang sama. Di langkah yang kedua ini momen iterasi di nodal kedua, itu kita dapatkan bahwa dia adalah penjumlahan daripada balok 21 ya, kolom 2B, balok 23 dan kolom 25. Nah, dari sini masing-masing kita akan menentukan nilai momen-momen yang bekerja ya. Nah, di nodal 2 ini ya, di nodal 2 ini kita mau nyoba iterasi yang pertama. Kemudian langkah yang pertama adalah kita memasukkan nilai M20 atau momen rotasi awal di nodal 2, ini kita memasukkan ya karena memang momen rotasi kedua awal ini kan belum ada di hitungan ya, jadi M20. Kemudian gamma 21 ya, di sini gamma 21 nih balok yang ini. Nah, ini yang digunakan adalah momen yang di ujung kiri aja, momen 1. Nah, kenapa? Karena di momen di nodal J-nya itu kan udah masuk ke dalam sini M20 ya. Jadi udah terwakilkan ya. Sehingga di sini kita cukup tulisnya di nodal akibat nodal I-nya saja. Jadi M1 ya. Momen di nodal 1 itu akibat ada iterasi yang pertama. Karena iterasi yang 0 kan udah dihitung ya. Nah, ini terus kemudian kita juga udah dapatkan momen iterasi yang pertama untuk nodal 1. Nah, ini diisikan. Nanti kemudian untuk kolom 2B. Kolom 2B ini yang merangkak kan ada dua nodal. Nodal I-nya adalah B2, nodal J-nya adalah 2B. Nah, untuk nodal I-nya, ini momen yang bekerja itu adalah momen akibat tingkat bawah ya. Nanti momen 2 tingkat bawah ini, momen tingkat bawah. Dan nah, kemudian yang di J-nya kan momen nodal 2. Nah, momen nodal 2-nya udah dituliskan di sini sehingga tidak perlu dituliskan ditambah di sini lagi ya. Kemudian di sini adalah gamma 23 apa tadi? Balok 23. Balok 23 ini nodal I-nya adalah momen 2, nodal J-nya adalah momen 3. Nah, ini momen 3-nya aja yang udah diisi di sini ya. Yang perlu diisi di sini. Nah, momen 2-nya udah terwakilkan di sini. Kemudian yang 25. Yang 25 di sini nodal 2 sama nodal 5. Tapi jangan lupa bahwa di sini ada kolom tingkat atas ya, momen kolom tingkat atas. Nah, sehingga ini kita isikan. Karena berhubung tidak ada gaya lateral, ini
nggak perlu diisiin sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi hati-hati pada saat nanti di kolomnya ada gaya lateral atau ada gaya horizontal yang bekerja pada kolom, maka ini tidak nol nilainya ya, bisa saja tidak nol, ini perlu diisi. Oke. Nah, dari hasil ini kita masukkan masing-masing nilai gamma, nilai momennya ya, momen 2 ini berdasarkan langkah ke-6, kemudian nilai gamma itu kita dapatkan berdasarkan langkah ke-5, dan masing-masing momennya ini kita masukkan, dapatlah momen 21 sebesar min 0,277. Nah, sampai sini belum selesai ya, karena iterasinya tuh sebenarnya sampai 6. Nah, tadi baru sampai 2. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan langkah yang berikutnya, yaitu momen iterasi pertama pada nodal 3 ya. Nah, pada nodal 3 ini sebenarnya langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Cuman di sini sebenarnya mirip dengan nodal 1 ya. Dia hanya ada 3 buah batang yang merangka di nodal 3 ini, yaitu kolom 43, kolom 3C, dan balok 23. Nah, dari masing-masing ini kita tuliskan gamanya, tinggal kita inputkan aja nanti notasi momen yang digunakan apa. Nah, untuk momen 3 ini yang digunakan adalah momen iterasi awal ya, momen rotasi awal gitu. Kemudian untuk 32 ini kan balok ya, balok. Nah, yang dua ini kan tadi nodal 2 udah dihitung sebelumnya, udah ada iterasi sebelumnya, maka ini dituliskan di sini, dikurungnya ini adalah 1 ya. Kemudian untuk yang kolom tingkat bawah 3C ini momennya momen tingkat bawah ya, dari hasil perhitungan langkah yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kolom 34 di sini ada momen akibat nodal 4, nodal 3 sama momen tingkat atas. Ya, di sini sehingga kita tuliskan ya. Momen akibat nodal 3-nya udah masuk di sini, momen akibat nodal 4-nya ini, kemudian momen tingkat atasnya di sini. Ya. Nah, dari sini kita masukkan nilainya ya, sehingga kita peroleh nilai min 1,056, dan ini harus kita lakukan sampai dengan nodal ke-6 ya. Untuk iterasi yang pertama ini kita lakukan sampai nodal yang ke-6. Begitu. Oke, langkah yang selanjutnya adalah menghitung momen displacement iterasi yang pertama, karena ini termasuk dalam portal bergoyang, sehingga kita harus menghitung momen displacement-nya ya, tidak hanya tidak hanya sampai dengan momen rotasi aja ya, karena kita harus menghitung momen displacement karena dia termasuk dalam portal yang bergoyang. Nah, di sini itu kita hitung berdasarkan nilai yang sudah ada sebelumnya, yaitu menghitung nilai T kecil. Kita menggunakan nilai T kecil di sini. Nah, ini adalah min T, ya, min T dikalikan dengan momennya yang merangka. Nah, di sini misalkan momen 1 ya, momen displacement iterasi 1. Di sini ada 116, ada 2, sorry. Ini ada 16, ada 25, ada 34 ya. Jadi ini untuk kolom atas ya. Ini untuk kolom atas ya. Mungkin saya tuliskan. Nah, ini untuk kolom atas ya. Kolom atas, yang ini untuk kolom bawah ya. Nah, untuk kolom atas ini yang merangka itu adalah 16 ya, 16, 25, kemudian 34. Nah, dari sini kan ini udah ada momen-momen yang pertama itu tadi menghitung momen displacement awal ya. Momen displacement awal ini udah kita dapatkan nilainya masing-masing ini 0. Nah, selanjutnya itu adalah dengan cara yang sama kan tadi kita ngitung nilai T-nya. Nah, kalau T displacement awal itu hanya atau momen displacement awal itu nilainya sama dengan 0 karena tidak ada penggoyangan horizontal. Nah, tapi ini kita akan melakukan iterasi 1 ya, iterasi berikutnya, bahwa di sini nilai T-nya itu akan dikalikan dengan momen yang merangkanya. Nah, di sini kan ada kolom 16. Berarti di sini ada nodal I-nya nodal 1, J-nya nodal 6. Ini ada 1, ada 6 ya. Nah, yang selanjutnya ini kita isi ya, momen 1 itu iterasi 1 dan momen 6 iterasi yang pertama. Diinputkan dapatnya min 0,818. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kolom 25. Kolom 25 nodal I-nya 2, nodal J-nya 5. Diisi juga, dapatlah nilainya 0,407.
Kemudian ini ada kolom 34. Ini berarti nodal I-nya 3, nodal J-nya 4. Nah, ini kita isikan masing-masing nilainya, nilai T-nya ya. Ini min T berapa dikalikan momen yang berangkat. Nah, dari sini total kita hitung dapatlah nilai 0,421. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah dengan menghitung momen displacement iterasi untuk kolom bawah. Ya, sama seperti langkah yang kolom atas. Ya, di sini kolomnya itu ada 1A, 2B, sama 3C ya. 1A, 2B, dan 3C. Nah, dari masing-masing ini nanti kita masukkan ya. Nah, untuk modal A, B, dan C itu nggak ada nilai momennya ya, karena dia ada di bagian tumpuan. Sehingga apalagi tumpuannya adalah jepit sehingga tidak ada nilai momennya. Sehingga di sini hanya kita isikan nodal di J-nya aja. Momen 1 ya untuk kolom 1A, momen 2 untuk kolom 2B ya, di sini momen 3 untuk kolom 3C ya. Nah, dari masing-masing ini kita inputkan nilai min tetanya juga ya. Nah, min teta yang kita peroleh dari hasil angka perhitungan yang ketujuh, dari sini akan kita jumlahkan, dapatlah nilainya 0,152. Kemudian langkah yang selanjutnya itu kita berlanjut ke momen rotasi iterasi yang kedua. Nah, prinsipnya sih sama seperti tadi, kita harus tahu terlebih dahulu, ini yang di dalam sini hampir sama, bukan hampir sama, maksudnya bahwa tetap di atas ini ada M1 gitu ya, di sini ada gamma 1A, ada gamma 12, ada gamma 16, ada momen 2, ada momen 2 Romawi, ada momen 2 ini, ada momen 6 dan momen 1 Romawi. Nah, yang membedakan itu adalah kita ngisi ini iterasinya yang mana sih yang akan kita ambil gitu ya, nilainya. Iterasi yang mana sih yang akan kita ambil. Gitu ya. Nah, yang menjadi catatan di sini nanti pada saat perhitungan iterasi keberapapun, momen awalnya pada saat itu nodal utamanya, misalkan ini momen kan iterasinya berjalan dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 6. Nah, ini contohnya rotasi iterasi yang pertama. Yang pertama ini kita mau cari iterasi yang kedua ya, momen rotasi yang bekerja di nodal 1, tapi untuk iterasi yang kedua. Nah, sebagai awalan ini tetap menggunakan momen rotasi awal ya, 0 ini juga untuk 20 20. Yang membedakan nanti di sini di bawah-bawahnya kolom yang merangkaknya ya, kolom-kolom yang merangkaknya aja itu nilainya yang berbeda, diambil dari hasil iterasi yang sebelumnya. Ya, jangan lupa untuk bagian kolom itu ada akibat momen displacement ya. Akibat momen displacement, nggak hanya berupa momen rotasi saja, seperti contohnya ini ada M2 Romawi dan M1 Romawi untuk kolom yang bekerja di kolom 16 dan 1A ya, seperti itu. Nah, ini hati-hati di sini. Nah, kita lakukan ya langkah-langkah seperti ini sampai dengan nodal ke-6 dan di iterasi yang kedua. Nah, atau kita buat ini dalam suatu bagan ya untuk mempermudah menghitung. Jadi nanti mau tinggal angka-angkanya tinggal diturun-turunin aja ke sini tuh biar lebih mudah gitu ya. Kita misalkan dikalkulasikan. Nah, ini adalah nilai gamma ya, nilai gamma dari masing-masing join ya, yang merangkah ya. Di sini adalah nilai-nilai gamma-gammanya ya. Nah, kita juga bisa bikin kayak gini ya. Tadi seperti yang saya bilang, di sisi kiri ini adalah momen rotasi sama momen displacement-nya. Kemudian ini adalah nodal 1, nodal 2, dan nodal 3. Ya, ini nodal 1, nodal 2, nodal 3. Nah, di sini kenapa ada nilai dalam kotak? Nilai dalam kotak ini adalah nilai gamanya ya, nilai gamanya. Nah, ini misalkan nilai gamma yang bekerja pada nodal-nodal yang ada ya. Nah, ini gamma 1A, ini gamma 12 ya, yang gamma 1A, gamma 2B ya di sini, dan gamma 3C ya, situ yang bekerja. Terus ini pada perletakan ya, ini yang bekerja pada perletakan.
Nah, ini kita hitung masing-masing untuk iterasinya ya. Di sini dicoba sampai dengan iterasi ke-9. Kemudian itu masih pada tingkat bawah ya. Selanjutnya ini iterasi ke-9 juga sampai dengan tingkat akhir ya, di tingkat-tingkat bukan tingkat akhir, tingkat atas ya di sini. Kemudian dari sini kita masing-masing sudah mendapatkan nilai momen iterasi ke-9-nya untuk tiap-tiap nodal yang bekerja. Nah, dari sini kita akan menghitung momen akhir. Momen akhir ini momen 1, 2 itu adalah nilai 0,8 dikalikan 2 kali 0,98 ditambah dengan min 0,445 ditambah dengan min 6. Ini sebenarnya adalah momen kekakuan. Jadi nilai 0,8 itu adalah nilai kekakuannya ya. Di sini nilai kekakuannya dikalikan dengan 2 kali ya. Di sini adalah momen nodal 1 ya dari iterasi ke-9 ditambah dengan momen nodal ke-2 ya dari hasil iterasi ke-9 juga ditambah dengan momen displacement 1 2. Ya, ini adalah momen displacement 1 2, nanti dapat nilainya min 4,788. Nah, untuk momen 1A, di sini momen 1A, ini di bawah sini momen 1A, ini nilai kekakuannya 0,95 dikalikan 2 kali momen di nodal 1 ya, ditambah momen nodal 1 iterasi ke-9 ditambah dengan momen pada A ya, momen di A, kemudian di sini ditambah dengan momen 1A ya, momen 1A. Nah, kita inputkan dari sini, nanti nilainya masing-masing adalah sebesar 2,252. Dan momen 16 ini adalah 0,75 dikalikan dengan 2 dikali momen yang merangka, ada momen nodal 1 ya, kemudian ada momen 6 ya, ditambah momen 16 ya, momen 16 ini ada kita peroleh dari perhitungan yang sebelumnya ya. Dari sini dapatkan delta momennya 0 ya, di sini juga delta momen di nodal 2 ini sama dengan 0,00 sekian, itu sama dengan 0. Jadi intinya itu bahwa iterasi kita ini akan menghasilkan nilai delta yang sampai dengan nilainya sama dengan 0 ya. Selanjutnya ini dikontrol sigma horizontal sama dengan 0, di mana HA, HB, dan HC sama dengan 0. Kita dapatkan min 1/H2 ya. Ada momen 1A, momen 2B, momen 3C, ada A1, B2, dan C3. Ini masing-masing ada nilainya. Yang ini nilai ini didapatkan dari sini ya. Nah, nilai yang di dalam ini ya, berdasarkan notasi yang di depan ini kita inputkan ke sini sehingga kita peroleh bahwa dia lebih kurang nilainya sama dengan 0. Berarti hasil perhitungan kita itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya hasilnya, dan dia berdasarkan sigma keseimbangan juga sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan menggambarkan gaya-gaya dalam yang akan kita bahas dalam video berikutnya ya. Sekian untuk video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.